Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita masih membahas bab pertama, yaitu tentang teks berita. Yang kali ini materinya adalah unsur kebahasaan dalam teks berita. Apa saja unsur kebahasaan dalam teks berita? Yang pertama, yaitu menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Jadi kata-katanya atau kalimat dalam teks berita itu adalah bukan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah tertentu, tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kamus. Kecuali kalau berita itu ada di tabloid daerah, misalnya ada di Yogyakarta, itu ada koran khusus untuk Yogyakarta yang menggunakan bahasa Jawa. Itu tidak termasuk dalam pembahasan kita. Tapi di sini yang dibahas adalah teks berita secara umum, secara nasional, yaitu yang menggunakan bahasa Indonesia yang dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi harus menggunakan kalimat yang baku, kalimat yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Unsur yang kedua yaitu menggunakan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh seseorang. Jadi kalimatnya itu yang diucapkan orang itu dikutip semuanya, tidak ada dikurangi ataupun ditambahkan. Contohnya, contoh kalimat langsung, kebakaran terjadi pada pukul 5.00 dini hari. Tanda kutip, kata saksi mata di pasar tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Kebakaran terjadi pada pukul 05.00 dini hari, kata saksi mata di pasar tersebut. Nah, ini kalimat ini adalah dikutip secara langsung, tidak ada yang dikurangi ataupun ditambahkan. Apa ciri dari kalimat langsung? Ciri-ciri dari kalimat langsung yaitu diawali dengan tanda kutip, ada koma 2 di atas dan diakhiri dengan tanda kutip 2. Ini untuk menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat langsung. Tidak ada yang ditambah ataupun yang dikurangi dari perkataan saksi mata di pasar tersebut. Kemudian ciri yang kedua, untuk memisahkan dari kalimat tersebut dengan si pembicara atau sumbernya itu dipisahkan dengan tanda koma. Jadi ciri kalimat langsung yaitu kalimatnya di awal dan di akhir ada tanda petik, diapit oleh tanda petik. Kemudian antara kalimat dengan si pembicara itu dipisahkan dengan tanda koma. Itu namanya kalimat langsung. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa dia melakukan suatu aksi atau melakukan suatu sikap, tindakan. Itu namanya kata kerja mental. Contoh,
Andi memikirkan keadaan ibunya yang sedang sakit. Nah, di sini kata Andi memikirkan keadaan ibunya yang sedang sakit. Mana kata kerja mentalnya? Kata kerja mentalnya yaitu kata memikirkan. Memikirkan itu kan suatu aksi atau suatu reaksi. Reaksi terhadap suatu keadaan. Contoh lain. Contoh lain. Para pedagang mengamankan dagangannya agar tidak diambil penjara. Para pedagang mengamankan dagangannya agar tidak diambil penjara. Mana kata kerja mentalnya? Kata kerja mentalnya yaitu mengamankan. Nah, mengamankan itu kan berarti suatu tindakan, suatu aksi, suatu reaksi. Kenapa diamankan? Karena banyak para penjara di daerah tersebut, di pasar tersebut. Nah, ini yang namanya kata kerja mental, yaitu kata kerja yang melakukan suatu aksi atau reaksi. Kemudian, ciri kebahasaan yang keempat yaitu keterangan waktu. Menunjukkan keterangan waktu. Waktu itu bisa pagi. Misalnya seperti tadi, kebakaran terjadi pada pukul 5 dini hari. Mana waktunya? Yaitu kata pukul 5 dini hari. Itu menunjukkan waktu. Kemacetan terjadi ketika adanya arus mudik lebaran. Di mana waktunya? Yaitu waktunya ketika arus mudik lebaran. Nah, itu antara lain dari unsur-unsur kebahasaan dalam teks berita. Kalian pahami, kalian cari contoh-contoh yang lain. Kalian buat lagi menjadi suatu kreativitas kalian membuat kalimat-kalimat contoh berdasarkan unsur kebahasaan tersebut. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.